Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar atau kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Halaman 134 sampai dengan 138 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu luas daerah bangun datar. Pembahasan secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 134 pada bagian eksplorasi 5.1b. Pernahkah kalian melihat pekerja bangunan memasang ubin lantai? Pada saat memasang ubin, pekerja memastikan seluruh lantai terpasang ubin dengan rapat. Tidak ada yang renggang ataupun berlubang. Perhatikan denah rumah berikut. Pada gambar 5.2 ini adalah denah rumah pemasangan udin. Perhatikan untuk panjang sisinya adalah 3 meter. Ditambah 3 meter berarti 6 meter. Yang ini juga 3 meter ditambah 3 meter 6 meter. Kemudian yang sebelah kanannya 2 meter ditambah 1 meter ditambah 4 meter berarti 7 meter. Ini adalah gambar 5.2 denah rumah pemasangan ubin. Jika seluruh lantai rumah tersebut akan dipasang ubin berukuran 1 meter dikali 1 meter, dapatkah kalian memperkirakan banyaknya ubin yang dibutuhkan? Lukas dan teman-teman bersama-sama memperkirakan banyaknya ubin yang dibutuhkan pekerja. Kalian juga bisa ikut membantu Lukas dan teman-teman untuk menghitung banyaknya ubin yang dibutuhkan di setiap ruangan. Cobalah berkelompok dan perhatikan ukuran ruangan-ruangan pada denah rumah yang akan dipasang ubin. Pertanyaannya, ruang manakah yang membutuhkan ubin paling banyak? Berarti kalau yang membutuhkan ubin paling banyak adalah ruangan yang paling luas atau ruangan yang paling besar. Maka apabila kita perhatikan dari gambar ini, maka ruangan yang paling luas adalah ruang tamu. Kemudian mengapa begitu? Mengapa yang paling banyak membutuhkan ubin adalah ruang tamu? Alasannya karena ruang tamu memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan ruangan lainnya. Perhatikan untuk ruang tamu, panjang sisinya adalah 3 meter dan 4 meter. Maka luasnya adalah 3 meter dikali 4 meter, yaitu 12 meter persegi. Berbentuk apakah lantai di ruangan tersebut? Jawabannya adalah persegi panjang. Karena sisi yang satu dengan sisi yang lain itu panjangnya berbeda. Sisi yang bawah dengan atas panjangnya masing-masing 3 meter. Dan sisi yang kiri dengan sisi yang kanan masing-masing panjangnya adalah 4 meter. Maka bentuknya adalah bentuk persegi panjang. Jika dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang lain, apakah ruangan di lantai tersebut paling luas? Apabila kita lihat dari gambar, maka jawabannya adalah iya, bahwa untuk ruang tamu ini adalah ruangan yang ukuran luasnya itu paling luas. Selanjutnya di halaman 136. Ini pertanyaannya adalah, ini adalah pertanyaan kebalikan dari pertanyaan yang tadi. Sebaliknya,
ruang manakah yang membutuhkan ubin paling sedikit? Berarti kalau yang membutuhkan ubin paling sedikit adalah berarti ruangan yang paling kecil. Apabila kita perhatikan dari ruang tamu, ruang tidur 1, ruang tidur 2, dapur dan kamar mandi, maka yang paling kecil itu adalah kamar mandi. Maka karena ruangannya paling kecil, maka ruangan kamar mandi ini membutuhkan ubin yang paling sedikit. Mengapa? Jawabannya, karena kamar mandi ini memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan ruangan lainnya. Perhatikan kamar mandi, untuk panjangnya adalah 2 meter, lebarnya 1 meter. Berarti luasnya adalah 2 dikali 1, yaitu 2 meter persegi. Jadi ini adalah yang paling kecil. Sehingga jumlah ubin yang digunakan juga paling sedikit. Berbentuk apakah lantai di ruangan tersebut? Maka jawabannya adalah persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Perhatikan untuk sisi yang atas dengan sisi yang bawah masing-masing panjangnya 2 meter. Sedangkan sisi yang kiri dengan sisi yang kanan masing-masing panjangnya adalah 1 meter. Karena panjang sisinya tidak sama, maka ini termasuk ke dalam persegi panjang. Jika dibandingkan dengan ruangan-ruangan yang lain, apakah lantai di ruangan tersebut paling sempit? Jawabannya adalah iya. Karena untuk yang kamar mandi adalah 2 meter persegi itu paling sempit. Jadi dapat kita lihat pada gambar denah tempat pemasangan ubin. Selanjutnya, adakah ruangan yang membutuhkan ubin sama banyak? Maka jawabannya ada. Ruang manakah itu? Jawabannya adalah ruang tidur 1 dan ruang tidur 2. Perhatikan untuk ruang tidur 1 itu panjangnya masing-masing sisinya adalah 3 meter. Maka luasnya adalah 9 meter persegi, yaitu 3 dikali 3. Begitu juga dengan ruang 2. Ruang 2 luasnya adalah 9 meter persegi, yaitu 3 dikali 3. Maka luas ruang 1 itu sama dengan luas ruang 2. Karena luasnya sama, maka ubin yang dibutuhkan juga sama. Maka jawabannya adalah ruang tidur 1 dan ruang tidur 2. Berbentuk apakah lantai di kedua ruangan tersebut? Karena masing-masing sisinya sama, yaitu 3 meter, maka jawabannya adalah bentuknya persegi. Selanjutnya, tentukan benar atau salah terhadap pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah, makin besar ruangan, makin luas lantainya. Maka jawabannya adalah benar. Dapat kita lihat tadi bahwa pada contoh denah tadi bahwa ruang tamu itu ruangan yang paling besar. Maka luas lantainya juga paling luas. Maka jawabannya adalah benar. Pertanyaan yang kedua, makin luas lantainya, makin banyak ubin yang dibutuhkan untuk dipasang di lantai tersebut. Ini jawabannya adalah benar. Semakin besar ruangan, luas lantainya akan semakin besar. Maka ubin yang dibutuhkan juga itu akan semakin banyak. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Jika lantai di dua ruangan sama luasnya, banyaknya ubin yang dibutuhkan tidak sama. Jawabannya adalah salah. Ketika dua ruangan atau lebih di mana luasnya sama, maka banyaknya ubin yang dibutuhkan itu juga pasti sama. Selanjutnya ini adalah definisi dari luas. Luas daerah bangun datar adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya daerah yang dibatasi oleh bangun datar. Satuan yang digunakannya adalah satuan luas. Berarti satuannya adalah persegi. Misalkan untuk panjang sisinya meter, masing-masing berarti satuannya meter persegi. Atau kalau seandainya satuannya adalah sentimeter, maka luasnya adalah sentimeter persegi.
Demikianlah video pembahasan mata pelajaran Matematika kelas 5 halaman 134 sampai dengan 138. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.